ketika jamaah tidak bisa berangkat, bisa dilimpahkan kepada kita mendapatkan 203.320 untuk haji reguler ya. Nah, untuk Provinsi Jambi itu mendapatkan. Artinya, ketika satu jamaah itu nggak bisa berangkat karena sakit, haji dan umrah, kisah penuh berkah, ilmu dan hikmah, mari kita ambillah. Sabibi ya Habibi, haji bincang-bincang, ngobrol santai tapi penuh makna, dari Jambi untuk Indonesia bersama kemenang, menuju berkahnya Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bahrun Jamil, dalam podcast Habibi, Haji Bincang-Bincang. Pada kesempatan ini, kita akan membahas isu yang sangat menarik di tengah masyarakat, tentunya tentang kuota jemaah haji. Alhamdulillah, sudah hadir bersama kita Bapak Ketua Tim Peningkatan Mutu Pengelolaan Transformasi Digital dan Keuangan Haji, Bapak Haji Yan Apriyadi Eskom. Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam Sehat? Bang Jamil. Alhamdulillah sehat. Pak Yan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Jamil. Alhamdulillah. Siap, Alhamdulillah. Pak Yan, hari ini kita akan bicara tentang kuota jemaah haji. Tentunya bukan kuota internet dong. Ya, siap. Ya. Betul. Baik, ini sangat menarik. Karena banyak yang bertanya di masyarakat tentang kuota ini. Sebelum saya lebih jauh, saya mau tanya dulu nih. Sebetulnya kuota haji itu seperti apa sih dan apa penjelasannya? Oke, terima kasih Bang Jamil. Nih Bang Haji Jamil, host kali ini. Baiklah, sebelumnya saya sedikit menjelaskan terkait kuota. Jadi kuota haji ini internasional, haji internasional itu berdasarkan kesepakatan dari OKI, Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1987, di mana kesepakatannya untuk jamaah haji seluruh dunia itu 1/1000 dari jumlah penduduk muslim. Dan alhamdulillah sampai hari ini kesepakatan itu masih digunakan, yang mana Indonesia itu dianggap penduduk muslimnya 200 juta. Jadi 1/1000 dari 200 juta itu sekitar 221.000. Nah, kuota ini juga diatur dalam Undang-Undang Haji, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Nah, pada pasal 89 dan pasal 12-15, yang mana kuota itu ditetapkan oleh Menteri Agama selaku pemerintah. Nah, untuk tahun ini Menteri Agama telah menetapkan kuota haji Indonesia pada keputusan Menteri Agama nomor 1195 tahun 2024, tanggal 19 November 2024. Dan untuk haji reguler telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Agama nomor 1196, yang mana kuota haji reguler itu sekitar 203.320 jemaah. Nah, untuk Provinsi Jambi, alhamdulillah kuotanya masih sama seperti tahun 2024 kemarin Bang Jamil. Jadi kuotanya itu sekitar 2.909. Nah, dari 2.909 itu untuk jamaah haji yang masuk urut porsi itu sekitar 2.700. Terus juga kita memberikan ruang bagi para lansia itu sekitar 5% dari kuota yang ada di masing-masing provinsi. Untuk Jambi itu sekitar 145 orang. Sedangkan pembimbing KBIHU juga kita kasih ruang untuk KBH itu sekitar 8 orang. Dan petugas haji daerah juga kita akomodir sekitar 21 orang. Jadi total kuota jamaah haji Provinsi Jambi reguler itu sekitar 2.909. Begitu Bang Jamil. Siap, baik. Siap. Tentunya antara kabupaten dan kota itu memiliki jumlah jemaah yang berbeda. Nih, bagaimana dasar membaginya Pak Yan? Misalnya
untuk jemaah kota berapa, Oke. jemaah Muara Jambi berapa, tentu tidak sama. Itu melihatnya dasarnya apa untuk pembagian ini? Oke, nah ini pertanyaan yang cukup bagus dari Bang Jamil. Jadi kuota itu salah satu aturan dalam Undang-Undang Haji itu dibagi menjadi kuota provinsi dan kuota kabupaten. Nah, untuk Provinsi Jambi itu menganut sistem kuota provinsi. Iya. Kuota provinsi ini pembagiannya siapapun yang mendaftar pada waktu yang sama itu siapa yang duluan nih Bang Jamil? Jadi misalkan nih saya mendaftar di kota pada jam sekian, terus Bang Jamil mendaftar di Kabupaten Muaro Jambi mungkin 3 menit setelah saya. Nah begitu saya mendaftar maka saya mendapatkan nomor urut 001, sementara Bang Jamil mendapatkan urut 002. Jadi karena dia kuota provinsi, jadi sistemnya siapa yang duluan daftar tidak memandang kabupaten mana ataupun kota mana. Tapi siapa yang duluan daftar pada waktu yang bersamaan, Yes. gitu Bang Jamil. Jadi intinya gini, Siap. kalau mau berangkatnya bareng, Mm-mm. itu harus mendaftar di waktu yang sama, di tempat yang sama, atau boleh di waktu yang sama, tetapi di tempat yang berbeda. Ya, jadi untuk supaya misalkan suami istri nih Ya. mendaftar pengen nomor porsi itu istilah untuk antrian Bang Jamil. Jadi Iya, antrian jamaah yang mendaftar itu dikasih antrian, namanya nomor porsi, bukan nomor kursi, tapi porsi. Porsi ya. Nah, oke. makanya kalau Bang Jamil berserta istri pengen nomor porsinya berurutan, itu idealnya itu datang di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Oke. Idealnya seperti Oke. itu. Namun jika pun istri Bang Jamil mungkin kerja di luar kota dalam satu provinsi Jambi, itu tidak masalah, berbeda pun nggak masalah. Tapi yang pasti waktunya diusahakan bersamaan. Karena kita menganut kuota provinsi dan sistem pendaftaran haji kita juga sudah digital, sudah bisa digital. Jadi pendaftaran haji pun sudah bisa melalui aplikasi, namanya Haji Pintar. Jadi misalkan istri Bang Jamil lagi dinas di daerah dan pengen daftar, ya sudah cukup masukkan ke dalam aplikasi Haji Pintar. Dan insya Allah nomor porsinya itu berurutan. Mungkin Bang Jamil 004, istrinya mungkin 005. Ataupun misalkan terpisah nggak begitu jauh 004 dengan 009 karena mungkin ada beberapa masyarakat yang daftar di waktu yang bersamaan di kabupaten lain. Baik. Seperti itu. Begini Pak Yan, Siap. ada kadang-kadang muncul di tengah masyarakat. Begini, pertanyaan sederhana, Pak, kok kami sama-sama daftarnya di tahun 2020 gitu ya? Oke. Sederhana saja. Kami sama-sama di tahun 2020. Kok Bapak itu berangkat, saya nggak bisa dijelaskan nih Pak Yan. Ini faktor mungkin tadi karena beda bulan ya. Ya. Beda hari pun bisa berbeda. Mohon dijelaskan. Biar pemirsa sahabat juga tahu nih. Ya, benar. Banyak tuh terjadi. Ya. Itu kadang-kadang jadi komplain. Ya. Kok mereka jadi ini ya? Jadi mereka salah sangka dengan kita. Kok sama-sama di 2020? Kok dia udah berangkat? Kita belum. Ini mungkin dijelaskan oleh Pak Yan. Ya. Biar tidak ada image di masyarakat ada yang sifatnya ini nih. Mungkin ada permainan ini nih. Ya. Ada yang bisa lompat-lompat. Nah, ini gimana Pak Yan? Ya, itu pertanyaan yang menarik. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu, seluruh jamaah yang mendaftar, yang melakukan pendaftaran haji, itu semuanya terkomputerisasi. Jadi sistem perhajian Indonesia ini sudah digital. Nah, semuanya sudah terdata di aplikasi namanya Siskohat. Ya. Di Siskohat ini sistem komputerisasi haji terpadu, yang mana sistem ini dibangun pasca kejadian di Mina, terowongan Mina pada tahun 96 atau 98. Nah, karena kita mencari datanya waktu itu sangat sulit, makanya dibuatlah satu sistem yang terintegrasi, yang digital, sehingga pendataannya pun juga lebih aman dan lebih pasti. Nah, makanya pertanyaan Bang Jamil tadi terkait dengan artinya daftarnya tahun di yang 2020 sama, tapi dia kadang-kadang belum berbeda. berangkat. Ya. Nah, jadi Biar masyarakat juga tahu Pak Yan. ya, betul. Jadi gini, nah untuk saat ini yang kuota tahun 2025 ini kami sampaikan juga ke masyarakat Jambi khususnya, bahwa yang
insya Allah berangkat, estimasi jamaah haji yang berangkat tahun 2025 ini adalah yang mendaftar tahun 2012 maksimal sekitar bulan 8-9. Ya. Jadi 8 atau bulan 9 tahun 2012 dan sebelumnya. Bisa Ya. jadi dia 2010 2011 karena ya. dia belum menunda keberangkatan, tapi Ya. maksimalnya bulan 8 ataupun bulan 9. Nah, jadi jika ada calon jamaah haji yang mengatakan bahwa dia daftar 2014 terus tiba-tiba dia masuk dalam tahun ini, nah itu seperti apa? Ada kemungkinan itu diakomodir, namanya ialah lansia. Ya. Jadi kuota haji Indonesia ini, kuota haji Jambi ini selain pelunasannya untuk jamaah haji urut porsi, juga untuk lansia. Berapa yang diberikan oleh pemerintah itu sekitar 5% dari kuota. Sebentar Pak Yan, berarti 5% dari jumlah Kuota kuota Jambi. Jambi Ya. tahun ini 2.909. Ya, betul. Benar ya Pak ya? Betul, Bang Jamil. 2.909. Karena begini, karena kuota lansia ini sangat menarik dan banyak sekali menimbulkan pertanyaan. Betul. Karena di podcast sebelumnya sudah disampaikan juga oleh Pak Kabid tentang kuota lansia. Intinya adalah yang perlu ditekankan lagi itu hanya 5% Pak Yan ya. Ya. Hanya 5% dari kuota Jambi yang 2.909 itu. Ya. Oke, betul. baik. Pak Yan, misalnya begini nih. Kita Provinsi Jambi dapat kuota 2.909. Oke. Nah, ini kan bagaimana nih upaya pemerintah kita, khususnya kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, agar kuota ini terpenuhi? Ya. Gimana nih usahanya? Yang kedua, andaikan kuota ini tidak terpenuhi nih, apakah ada sanksi? Mohon dijelaskan Pak Yan. Oke, jadi nanti insya Allah dalam waktu yang dekat, mudah-mudahan minggu ini ataupun minggu depan, itu keputusan Presiden dan turunannya, keputusan Menteri Agama, keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh itu akan segera terbit terkait dengan pelunasan jamaah haji yang akan berangkat tahun 2025. Ya. Nah, sudah disampaikan sebelumnya dalam rapat dengan Komisi 8 DPR RI bahwa insya Allah tahun 2025 ini biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH itu yang disetorkan oleh jamaah haji secara langsung itu insya Allah berkurang. Dari tahun kemarin itu estimasinya sekitar 52 sekian, berkurangnya sekitar 500 sampai 800.000 per jamaah insya Allah. Dan nanti sama-sama kita Intinya lihat masih menunggu keputusan Menteri Agama dan keputusan Dirjen. Nah, nanti ketika pelunasan itu jamaah pasti kita himbau, bahkan nanti kita bersama Pak Kepala Kakanwil, Kepala Kanwil Kementerian Agama dan Kepala Bidang itu akan melakukan press release terkait dengan mulainya pelunasan. Jauh sebelum ini kita sudah diberikan itu estimasi nama-nama jamaah yang berhak untuk melunasin dalam rangka untuk menyampaikan, mengabarkan kepada calon jamaah tersebut bahwa insya Allah tahun 2025 ini disuruh lunas dan berangkat. Dan bagi calon jamaah yang mungkin belum mampu secara finansial ataupun secara istitoah itu dapat menunda. Nah, nama-nama ini sudah diberikan oleh teman-teman dari Ditjen PHU Kemenag RI dari bulan November. Dan alhamdulillah kita sudah menyampaikan seluruh nama-nama itu ke kabupaten kota. Dan juga jamaah-jamaah yang berada di kabupaten kota juga sudah diberitahukan oleh kepala seksi penyelenggara haji dan umroh kabupaten kota. Nah, mereka-mereka inilah berapa kali sudah kita verifikasi, hasilnya kita sampaikan, penundaannya juga kita sampaikan, dan tim dari pusat pun juga melanjutkan nomor urut berikutnya, calon jamaah haji nomor urut berikutnya untuk diverifikasi kembali apakah siap untuk melunasin, apakah ada kendala lain, dan akhirnya kita udah fix, insya Allah itu nama-namanya akan kita rilis bersamaan dengan dimulainya pelunasan. Tapi perlu diketahui bahwa haji ini kan melibatkan makhluk hidup.
jamaah. Jadi kita tidak bisa memastikan 100% bahwa jamaah yang berhak melunasi itu pasti berangkat. Iya. Karena mungkin sakit, kecelakaan, atau biaya juga Pak Yan, atau ya. biaya, mungkin tiba-tiba biayanya digunakan oke. untuk hal yang lain gitu. Oke. Gitu Bang Jamil. Baik. Artinya bisa saya ambil garis tengah. Mereka yang sudah dipastikan berangkat belum tentu bisa berangkat. Ya, bisa jadi karena faktor tidak jadi karena keuangan dan sebagainya, atau tidak bisa melunasi. Betul. Pertanyaan adalah, Ya. bagaimana nih prosesnya Pak Yan ketika mereka ingin melakukan penundaan? Ya, mungkin alasan sakit bisa ya, atau alasan keuangan. Mungkin bisa jelaskan juga Pak Yan, karena juga kadang-kadang juga muncul masyarakat nih, bagaimana nih kalau kami memang dinyatakan berangkat tetapi kami ada kendala nih, bagaimana prosesnya itu? Nah, penundaannya di mana? Prosesnya seperti apa? Apakah cukup di Kemenak Kabupaten Kota atau langsung ke Kanwil Provinsi? Ini mohon dijelaskan Pak Yan, bagian proses penundaan jika itu terjadi penundaan. Ya. Jadi ini Bang Jamil, saya sampaikan sebelumnya nih. Jadi mulai 2023 kemarin itu syarat pelunasan adalah istitoah. Yes. Nah, artinya nama-nama jamaah yang berhak melunasi nanti itu diwajibkan untuk memeriksa kesehatan terlebih dahulu di puskesmas domisili jamaah. Nanti tim dari puskesmas yang di bawah komando dari Dinas Kesehatan Provinsi itu akan mengecek dan menyampaikan hasilnya. Nah, ketika jamaah tersebut sudah istitoah, maka jamaah yang masuk dalam estimasi berangkat itu boleh melunasin. Nah, tetapi ketika dia tidak istitoah, jadi istitoah itu dibagi 4. Jadi istitoah full, istitoah yang kedua istitoah dengan pendampingan, istitoah dengan tanpa dengan obat-obatan, yang terakhir tidak istitoah. Nah, ketika jamaah berada dalam posisi tidak istitoah, maka kami pasti menyampaikan bahwa dia punya satu mekanisme yang diatur dalam undang-undang namanya pelimpahan porsi. Jadi jika jamaah yang berhak melunasi tersebut secara istitoah tidak mampu, secara fisiknya tidak bisa untuk berangkat, stroke ataupun lumpuh ataupun sudah tua, demensia, maka dia diberikan ruang oleh negara untuk melimpahkan porsinya ataupun membatalkan keberangkatannya. Tapi mekanisme pelimpahan porsi ini adalah hal yang baru dimulai tahun 2019, yang mana jamaah tidak perlu membatalkan ataupun mengambil uangnya kembali. Uang pendaftaran dia cukup melimpahkan, artinya mewariskan porsi yang dia dapat kepada orang-orang yang berhak. Ialah keluarga inti, bisa istri atau suaminya, bisa anak kandung, bisa saudara kandung. Dan ketika dia tahun ini berangkat, dia pun boleh melakukan mekanisme itu, dan dia mengusulkan melalui Kemenak Kabupaten Kota tempat domisili. Nanti Kemenaknya menyampaikan ke kita, kita melakukan verifikasi, melakukan wawancara, memastikan validitas seluruh dokumennya, dan baru kita lakukan pelimpahan porsi. Dan itu diatur dalam undang-undang. Oke, berarti di pelimpahan itu di kondisi last minute ya, ketika boleh dilimpahkan Pak Yan ya? Ya boleh. Last minute ya? Boleh ya? Boleh. Nah, ini pemirsa sahabat haji juga harus tahu, artinya dalam kondisi tertentu jika jamaah tidak bisa berangkat, bisa dilimpahkan kepada suami Pak Yan atau istri atau anak kandung atau saudara kandung. Nah, ini sangat menarik, dan ini mungkin ini yang masyarakat kita belum banyak tahu nih. Ya, makanya kita sampaikan di sini. Ya, benar. Tentang pelimpahan ini. Mereka bilang ya udah, mereka kadang memahami seperti ini Pak Yan. Ketika tidak bisa berangkat, ya udah gitu. Ternyata pemerintah masih ada solusi yang namanya pelimpahan nomor porsi. Oke, baik. Pak Yan, ini ada yang namanya kuota haji reguler dan kuota haji khusus. Apalagi yang rame-rame kemarin sempat rame ya di Komisi 8. Mungkin pemirsa dan sahabat haji juga ingin tahu nih, sebetulnya cara pembagian kuota reguler dengan kuota haji khusus seperti apa Pak Yan? Jadi sebelum kita mengarah ke situ, Undang-Undang Haji itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu
terkait dengan kuota itu diatur pada pasal 8 sampai 9 dan pasal 12 sampai 15. Jadi dalam pasal-pasal undang-undang tersebut disampaikan bahwa kuota itu ditetapkan oleh Menteri Agama. Dalam hal ini adalah Menteri Agama. Nah, terkait dengan penambahan kuota itu juga diatur dan ditetapkan oleh Menteri Agama. Ini saya mau menjauh dari ruang politik, saya dari ruang aturan dan dari ruang kebijakan yang mengatur dan melayani masyarakat. Jadi dalam ruang-ruang itu merupakan hak Menteri untuk mengatur kuota. Tapi terkait dengan pelaksanaannya, ya seperti sama-sama kita lihat dalam rapat dengan Komisi 8 itu mungkin ada beberapa hal yang miss. Karena untuk kuota haji khusus, Kementerian Agama itu tidak langsung mengurusinya. Karena Kementerian Agama hanya mengurusi haji reguler. Dalam hal ini adalah kuota haji reguler. Sementara haji khusus itu diatur dengan pemerintah tapi melalui PIHK. PIHK ini adalah penyelenggara ibadah haji khusus. Travel haji khusus atau haji plus di masyarakat lebih populernya. Nah, itu yang mendapatkan izin dari Menteri Agama. Jadi ketika kuota haji khusus dibagi, itu nanti Kementerian Agama RI pusat itu akan memberikan langsung ke PIHK ataupun travel haji khusus yang resmi, yang mana kita di bidang penyelenggaraan haji dan umroh pun hanya mendapatkan tembusan ataupun pemberitahuan. Jadi memang pengaturan maupun juga manajemen itu secara total diatur oleh PIHK ataupun travel itu haji khusus. Oke, baik. Tadi Pak Yan ada, kan kita udah dibagi kuota setiap provinsi, setiap daerah sudah ada kuotanya masing-masing. Betul. Nah, sekali lagi mungkin perlu ditegaskan, andaikan kuota itu tidak bisa dipenuhi, ini sanksinya seperti apa? Jadi kuota itu istilahnya jatah lah. Misalkan nih Bang Jamil sama istri ini dalam 1 minggu, Senin sampai Minggu gitu kan, di rumah, mah ada kuota nggak? Itu kan sebenarnya jatah, maksudnya jatah gitu kan. Begitu juga dengan kuota haji, itu jatah yang diberikan oleh pemerintahan Arab Saudi melalui aplikasi Ehad, sistem perhajiannya Arab Saudi. Jadi dia sudah memberikan kuota-kuota ke negara-negara yang ada di seluruh dunia. Kita mendapatkan 203.320 untuk haji reguler. Nah, untuk Provinsi Jambi itu mendapatkan 2909. Yang mana dalam 2909 itu untuk jamaah haji urut porsi. Itu sekitar 2.700. Nah, sementara jamaah haji prioritas lansia itu sekitar 5%, sekitar 145. Dan pembimbing haji yang berasal dari KBIHU itu 8 orang. Sementara petugas haji daerah itu 21 orang. Nah, makanya kuota-kuota tadi kita upayakan untuk diserap, dimaksimalkan. Nah, kita pun juga telah menyiapkan cadangan dari jamaah haji urut porsi. Cadangannya diambil dari urut porsi terakhir itu sekitar 30% dari 2.900, sekitar 600 orang tuh Bang Jamil. Sudah kita siapkan cadangan berdasarkan nomor urut porsi, yang mana cadangan ini akan menyerap sisa kuota dari provinsi jika memang masih terdapat sisa kuota. Contoh misalkan lansia 145, ternyata dalam kenyataannya pas pelunasan cuma 140, maka boleh diganti, tapi dengan lansia berikutnya. Nah, contoh lagi jemaah haji urut porsi 2.700, ternyata ada yang menunda ataupun membatalkan sekitar 100 orang, maka dilanjutkan dengan nomor urut berikutnya, cadangan. Oke, ini sangat menarik. Sangat menarik Pak Yan. Itu kan karena mungkin kita memang harus memberikan persepsi ini kepada masyarakat. Betul. Intinya adalah nggak ada loncat-loncatan. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu harus kita tegas. Nggak ada loncat-loncatan. Artinya ketika satu jamaah itu nggak bisa berangkat karena sakit, artinya tetap yang di bawahnya langsung naik. Sekarang seperti itu Pak ini ya? Betul. Nah, itu dia. Karena kita kan dikirimkan itu nama-nama jamaah berdasarkan urut porsi. Makanya kemarin kita lihat dari data untuk estimasi calon jamaah haji yang berangkat 2025 ini itu
urut porsi terakhirnya itu pendaftarannya sekitar bulan 8 ataupun bulan 9 tahun Ya. 2012. Oke. Jadi makanya mustahil ada jamaah haji yang mendaftar bulan 12 dan dia bukan kategori lansia Ya. dan dia berangkat tahun ini, itu Ya. mustahil karena Oke. kita by system. Yes. Jadi udah kita By pastikan by system By system. kita. Ya, oke. Siap. Begini, Ah, ini pertanyaan yang cukup sering muncul di masyarakat. Iya. Karena kan Indonesia ini kan penduduk Islam terbanyak di dunia. ya. Kira-kira ini aja Pak Yan. Iya. Apa ya untuk membuka cakrawala Ya. kita semua. Siap. Apa ada potensi kita mengambil kuota dari negara lain yang mungkin tidak terpenuhi? Bisa jadi. Bisa ya? Bisa jadi. Jadi Bisa ya? seluruh dunia ini kan sudah diberikan kuota Ya, benar. sama negara Saudi. Alhamdulillah kita masih menduduki peringkat 1. Satu, oke. Ya, untuk jemaah haji terbesar. Nomor 2-nya itu Pakistan. Nomor 3-nya India dan seterusnya. Ya. Nah, jika dalam 1 tahun musim haji mungkin ada beberapa negara yang tidak mengirimkan Iya. jamaahnya, ya Saudi mempunyai hak penuh untuk memberikan kuota itu kepada negara lain yang dianggapnya bisa membantu perhajiannya. Iya, Tapi oke. perlu kami sampaikan di sini juga ke masyarakat Jambi khususnya Bang Jamil, bahwa sebenarnya ini dari kita nih, kita selaku penyelenggara haji, selaku pemerintah, itu kita mulai 2012 itu kuota kita 211.000. 211.000 ya. 2013 masih 211.000. Nah, 2014 sampai 2016 itu mengalami pengurangan kuota oleh Arab Saudi Ya. sekitar 20%. Jadi kita hanya memberangkatkan jamaah Indonesia itu 168.000 mulai dari 2014 sampai 16. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu pemerintahan kerajaan Arab Saudi itu melakukan perluasan Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram diperluas, efeknya karena ada konstruksi, ada bangunan dan lain-lain itu seluruh jamaah internasional tuh dikurangin 20%. Nah, artinya kuota jatah kita waktu itu 211 itu hanya mendapatkan 168. Berarti berkurang sekitar 40 ribuan. Ya. Selama 3 tahun itu Ya. sudah berapa? 120.000. Oke. 2017 sudah normal 221.000 Ya. ditambah 10.000. Oke. 2018 221. 2019 itu 231. 2020 dan 2021 tidak ada satupun negara di seluruh dunia yang mengirimkan jamaahnya untuk berangkat haji. Karena apa? Karena COVID. Pandemi COVID. Ya. Jadi perhajian haji tetap ada dan dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi. Hanya kerajaan Arab Saudi. Hanya masyarakat Arab Saudi yang menyelenggarakan haji. Ya. Sementara negara-negara muslim lainnya itu tidak diperbolehkan mengirimkan jamaahnya. 2 tahun, 2020, 2021. 1 tahunnya 200.000 kali 2 tahun 400.000. 2022 mulai diperbolehkan dengan pembatasan. Hanya 45% jamaah haji di seluruh dunia yang boleh mengirimkan, separuh. Berarti Indonesia sekitar 100 ribuan. Nah, Ya. 2023 sudah normal. 221.000 ditambah 8.000. 2024 tahun kemarin itu 221.000 ditambah 20.000. Jadi kita pemerintah Indonesia secara matematika sebenarnya kita masih belum dilunasin. Artinya belum secara penuh kuota kita tuh normal. Ya. Efeknya ialah masyarakat yang dulunya tahun 2016 memeriksa estimasi keberangkatan, mungkin tahun itu berangkatnya sekitar tahun 2028. Sekarang dia ngecek mundur. Jadi 2035. Karena apa? Ya karena kuota kita yang sebenarnya harusnya dikasih total saya hitung tadi sekitar 800 ribuan dikurangin dengan pemerintah Saudi tiap tahun nambah 10.000 20.000 itu sebenarnya kerajaan Saudi secara matematika itu berhutang kuota sekitar 600 sampai 700 ribu. Artinya apa? Idealnya jika pemerintah Arab Saudi memberikan kuota itu kembali, nah insya Allah antrian kita tuh nggak seperti sekarang, nggak nyampe 30 tahun, 35, mungkin 25, 30. Ya, baik. Ini sangat menarik tentang antrian Pak Yan. Ya, siap.
setiap provinsi itu punya antrian yang berbeda-beda. Betul. Ada satu provinsi yang 30 tahun misalnya, 29 tahun, bahkan setiap provinsi juga berbeda. Ini boleh Pak Yan disampaikan kepada sahabat haji. Kenapa? Makan begini, bahkan ada muncul masyarakat, Pak gimana nih? Andainya saya lihat di Jambi nih katanya 30 tahun, misalnya nih Pak Yan, 30 atau 29. Andainya saya daftarnya di provinsi yang lebih antriannya di bawah itu, apa boleh? Oke. Jadi ini sangat menarik kan? Menarik karena setiap provinsi beda-beda ininya. Jadi antrian tadi itu efek dari kuota kita, yang belum dikembalikan lah secara matematika orang Saudi. Mungkin ditegas juga Pak Yan, berapa di Jambi berapa tahun Pak Yan nomor antriannya? Untuk saat ini yang daftar itu insya Allah sekitar 32 sampai 35 tahun. 32 sampai 35 tahun. Menunggunya. Masa tunggunya. Masa tunggu. Nah, makanya sebentar Pak Yan. Sebentar sebelum jauh ya. Oke, secara data itu memang kisaran 30 sampai 32 tahun. Ini saya bercoba eksplorasi. Andaikan ditambah lagi nih kuota oleh Saudi, bisa berubah kan Pak Yan? Itu bisa kan ya? Bisa. Oke. Makanya saya bilang tadi, ini logika sederhana aja. Bang Jamil beserta istri, misalkan dapat kuota nih dari istri. Pak, ini kuota papa minggu ini 5 ya. Oh ternyata Bang Jamil cuma ngambil 3. Berarti kan masih sisa 2 kuota tuh dalam 1 minggu. Nah sama seperti tadi perhajian. Kita diberikan kuota 211.000 setiap tahun. Nah karena perluasan Masjidil Haram 2014 sampai 2016 berkurang kuota kita. Karena pandemi COVID tidak memberangkatkan kecuali Arab Saudi sendiri yang haji itu berkurang lagi 400.000. Nah, sementara Saudi cuma ngasih 10.000, 20.000 setiap tahun. Ya, secara matematika itu sebenarnya mereka masih berhutang kuota sekitar 600 ribuan. Nah, jika mau ideal, artinya antriannya kembali normal, hal yang paling ekstrim dilakukan Saudi ialah memberikan kuota sebanyak mungkin ke Indonesia. Misalkan dia nambah kuota 50.000. Kan kalau 400.000 dikurang dibagi 50.000 per tahun berarti kan sekitar 8 tahun. Insya Allah antrian kita kembali normal, nggak ada lagi 30 tahun, nggak ada lagi 35 tahun, itu nggak ada. Karena apa? Karena kita tergantung dengan kuota. Dengan jatah yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Jadi gini Pak Yan, berarti kan gini, karena sekarang muncul di masyarakat, waduh Pak, kita umur katakan udah di atas 70 tahun atau 60 tahun lah. Tapi lihat di Jambi udah 30 tahun. Berarti dengan adanya sinyal-sinyal ini bisa saja, artinya ketika masyarakat sudah memiliki kemampuan, badannya sehat, kemampuannya ada, ya berarti daftar aja Pak Yan ya. Jangan dipikirin. Jadi kan gini, karena kuota ini bisa aja berubah gitu ya. Itu tergantung kebijakan. Karena begini, banyak orang yang pengen daftar, tapi lagi-lagi mereka membayangin, waduh, antrian yang terlalu panjang. Betul. Itu yang terjadi di masyarakat kita, Bang Jamil. Jadi gini, jadi jika kita ingin berhaji di Indonesia khususnya, di Provinsi Jambi dan lainnya, itu kan syarat untuk kita berhaji itu yang mendaftar. Artinya niat kita tadi kita sampaikan melalui mekanisme yang diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Karena sistem perhajian kita haji reguler ini diatur oleh pemerintah dan Kementerian Agama, dan syarat untuk berhaji adalah melakukan pendaftaran. Jadi makanya kita kesampingkan dulu masa tunggu, kita kesampingkan dulu kapan berangkat. Jadi kita daftar aja dulu. Nah, daftar itu Pak Yan. Daftar aja dulu ya. Nah, kita ikutin syarat-syarat pendaftaran. Syarat pendaftaran seperti apa? Minimal 12 tahun. Atau misalkan dia sudah pernah haji, minimal 10 tahun dari dia haji terakhir. Misalkan saya haji 2019. Jadi
Jadi saya baru boleh mendaftar haji kembali itu tambah 10 tahun, berarti 2029 saya boleh mendaftar. Jadi itu kan aturan-aturan yang diatur oleh pemerintah. Iya. Dalam hal ini Kementerian Agama. Makanya ya sudah daftar aja dulu. Nanti mekanisme kuota, mekanisme antrian, mekanisme masa tunggu biar nanti pemerintah yang memikirkan. Baik, satu lagi Pak Yan. Siap. Tentunya pemerintah Indonesia tidak pernah putus asa bernegosiasi, melobi pihak Arab Saudi agar kuota Indonesia ditambah. Itu Pak Yan ya? Itu inti Pak ya? Ya, betul. Itu gimana Pak Yan? Ya, itu selalu dilakukan oleh pemerintah. Artinya melobi bahasa di masyarakat itu penambahan kuota. Kalau bahasa kami itu bukan ngambil kuota yang telah minta pengembalian kuota kemarin, bayar utang gitu. Karena kita berapa kali dipotong, terus juga COVID gak berangkat, jadi pemerintah kita berusaha melobi supaya antrian-antrian yang tadi bisa ya minimal bisa kita minimalisir lah. Nah, itu selalu kita upayakan. Nah, mungkin dalam waktu dekat Pak Menteri juga ke Saudi untuk melobi tapi bukan jamaah untuk saat ini, melobi kuota petugas Pak Jamil. Iya, oke Pak Yan. Karena gini, karena petugas kita rasionalitas saat ini sangat minim. Itu hanya sekitar 2.000 petugas melayani 200.000. Itu rasionya luar biasa itu kan. Jadi satu petugas melayani 100 jamaah. Nah, makanya Menteri Agama sedang melobi supaya ada tambahan petugas sebagaimana tahun kemarin. Ya minimal 4.000 lah. 4.000, kalau 4.000 kita masih oke lah untuk total melayani jamaah. Pun akhirnya Raja Saudi tidak berkenan mengabulkan, mau tidak mau kita akan menyiapkan mekanisme lain supaya jamaah tetap terlayanin, Bang Jamil. Oke, baik. Mungkin satu lagi Pak Yan. Ya. Kalau kuota jamaah haji reguler itu udah jelas mendaftarnya di Kementerian Agama. Ya. Nah, ini juga banyak muncul di masyarakat, mereka pada punya informasi yang sangat minim tentang pendaftaran haji khusus. Ini proses seperti apa dan di mana. Nah, ini boleh dijelaskan Pak Yan tentang haji khusus. Oke. Jadi pada pasal 16 sampai 18 tentang pisah haji. Itu pisah haji dibagi dua, Bang Jamil. Yang pertama pisah haji baik reguler maupun haji khusus. Yang kedua pisah haji undangan kerajaan, namanya mujamalah. Jadi haji khusus ini itu nanti diatur oleh PIHK. Travel ya Pak Yani ya? Travel resmi yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Nah, artinya jamaah silakan ke travel PIHK yang resmi, yang bisa menyelenggarakan haji khusus, yang bukan resmi, umroh. Ya, artinya mereka berizin. Nanti daftarnya bisa nanti bertanya ke sini, ke Kanwil Kementerian Agama ataupun ke website Kementerian Agama, itu sudah disampaikan mana travel yang memiliki izin untuk menyelenggarakan haji khusus. Jadi masyarakat silakan datang. Untuk di Jambi itu ada 3 atau 4 travel itu yang resmi yang sudah boleh menyelenggarakan ibadah haji khusus mulai dari pendaftaran. Itu yang kantor pusatnya di Jambi. Jadi masyarakat silakan ke travel tersebut untuk mendaftar. Nanti pendaftarannya pun dilakukan di Kanwil, Bang Jamil. Nah, jadi insya Allah travel tersebut patuh dengan aturan yang telah kita tetapkan. Kalaupun mereka tidak patuh, ya udah nanti ada sanksi, ada punishment, ada reward yang kita berikan kepada travel tersebut. Jadi masyarakat kami himbau silakan jika ingin mendaftar haji khusus, silakan mendaftar di travel resmi. Itu antriannya di travel resmi dan berizin. Nah, ini sahabat haji semua. Ini yang perlu kita garis bawahi, harus mendaftar di travel yang berizin dan resmi. Nah, itu kata kuncinya. Ini yang menarik Bang Jamil. Jadi ada namanya visa mujamalah. Itu undangan haji dari kerajaan Saudi. Nah, dalam undang-undang itu diatur visa mujamalah, undangan dari kerajaan Saudi itu harus siapapun masyarakat di Indonesia, di Jambi khususnya yang mendapatkan visa tersebut harus melaporkan ke Kementerian Agama. Ini menarik Pak Yan. Ini bagaimana nih Pak Yan? Diajukan sendirikah, ditunjukkah, atau ini mana prosedur yang bisa mujamalah ini? Ini juga harus sahabat aja harus tahu nih. Karena ini juga banyak di masyarakat. Kita dapat undangan nih Pak dari
Kementerian Saudi. Ya. Nah, ini seperti apa ya? Mau dijelaskan, Pak Yan? Jadi visa mujamalah itu adalah mujamalah. satu mekanisme yang mana memang pemerintahan Saudi langsung memberikan ke personal. Misalkan nih pemerintah Saudi, kedutaan besar kenal sama Bang Jamil nih. Oke. Ya udah Bang Jamil dikasih visa. Nah, tapi undang-undang kita mengatur bahwa siapapun yang mendapat visa tersebut itu harus melapor ke Menteri Agama dan harus diberangkatkan melalui PIHK yang resmi. Artinya apa? Kita menjaga nih salah satu asas ataupun fungsi utama dari penyelenggaraan ibadah haji adalah perlindungan kepada jamaah. Jadi kita harus tetap memberikan perlindungan kepada siapapun jamaah haji yang berangkat melalui mekanisme haji reguler kah, mekanisme haji khusus kah, ataupun visa mujamalah dari kerajaan. Negara Indonesia itu harus hadir, tetap hadir untuk melindungi siapapun masyarakat Indonesia yang berhaji gitu. Makanya di luar dari sistem perhajian itu makanya kita himbau ke masyarakat untuk berhati-hati. Berhati-hati, Karena iya. sekarang ini banyak promosi. Iya, bener. Di mana-mana itu Iya. daftar haji sekarang langsung berangkat. Itu pertama pastikan travelnya Berizin atau tidak? berizin atau tidak. Dan boleh juga ditelusuri kantornya di mana. Ya, betul Bang Alamatnya Jamil. di mana? Betul. Yang kedua, setelah melakukan pendaftaran, lapor ke kita, lapor ke Kementerian Agama Kabupaten Kota ataupun ke Kanwil, Pak. Ini kami ada kemarin ditawarin, misalkan haji langsung berangkat. Kami daftar nih Pak ke travel A. Oh ya udah, nanti kita telusurin apakah travel A ini berizin. Berizin, iya. Nah, jika tidak ya kami cepat sampaikan ke masyarakat. Bu, segera ambil uangnya. Ini penipuan, modus penipuan. Karena yang kita lindungi itu masyarakat kita Bang Jamil. Jadi memang harus kita hati-hati, masyarakat harus hati-hati dalam tawaran, promosi yang bahkan keluarga mereka sendiri yang nawarin bahkan itu Bang Jamil mengatakan bahwa ini langsung berangkat nih sama travel saya, padahal faktanya enggak, dia beli visa selain haji, visa misalkan visa bisnis ataupun visa umal, nah, terus dia berangkat ke sana, tiba-tiba tidak masuk ke Arafah karena perhajian saat ini dimulai dari tahun kemarin untuk masuk Arafah itu harus ada tasrehnya, harus ada izinnya. Iya. Izin tadi diberikan kepada jamaah haji yang resmi. Yang punya visa 3 tadi. Betul, yang resmi Yang dan resmi. data-datanya sudah Ya. ada di Kementerian Saudi. Nah, makanya kita himbau nih ke masyarakat nih supaya lebih bijak bertanya ke Kemenak Kabupaten Kota ataupun ke kita, jangan sampai Artinya, tergiur. sebelum mereka menetapkan saya mau daftar nih di haji khusus, mereka sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu. Betul Bang Jamil. Ya. Jadi lebih bagus bertanya. Karena apa? Kalau ilegal Bang Jamil, kita prihatin ketika di Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina, mereka tidak mendapatkan layanan apapun. Mereka tidak punya tenda, mereka tidak punya akomodasi tenda, mereka tidak punya konsumsi makanan, mereka tidak punya transportasi kendaraan selama berada di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Akhirnya apa? Ya mereka panas-panas terik, pasti di luar, nggak punya tenda. Bahkan mungkin ada negara mana kemarin Mesir. Nah itu karena ilegal meninggal karena dia tidak punya tempat berlindung selama di Mina, tidak punya makanan selama di Arafah. Nah makanya negara kita itu hadir dalam peristiwa-peristiwa itu. Kita harus bentengin, melindungi masyarakat kita sendiri Bang Jamil. Oke Pak Yan. Siap. Yang terakhir, alhamdulillah Jambi dapat jatah Pak Yani ya, yang lebih sederhana jatah atau kuota dari pemerintah itu 2.909. Ya, betul. Ya. Yang terakhir adalah bagaimana agar jatah ini, kuota ini maksimal Pak Yan. Apa usaha kita dari khususnya bidang haji dan umroh agar kuota ini maksimal nih? Ya, nah, udah Pak Yan, itu Bang Jamil. Jadi dari awal, dari tahun kemarin nih bahkan kita sudah mendapatkan nama-nama calon jamaah yang berhak melunasi. Maka kita kirim ke daerah, minta daerah verifikasi, panggil jamaahnya, Bu, insya Allah Ibu berangkat nih Pak tahun depan 2025. Nah ini kira-kira seperti apa? Oh ya saya siap Pak, secara finansial, secara fisik juga insya Allah siap. Oke. Nah
Nah, nama-nama itu sudah fix sekarang. Sudah ada di kita. Ya. Kita tinggal nunggu perintah untuk pelunasan, nanti Ya. kita sampaikan berikut nama-namanya. Nanti kami sampaikan ke masyarakat, Akan nanti dirilis ya. kita rilis Ya. sama Pak Kanwil, Pak Kabit, kita rilis nama-nama yang berhak melunasin. Ya. Nah, tapi satu hal sebelum pelunasan, kami himbau nih ke masyarakat untuk melakukan cek kesehatan, namanya istitoah. Ya. Kita kan nggak tahu nih, kadang ya dalam perjalanannya kita ada sakit yang mungkin secara kesehatan tidak diperbolehkan untuk Atau berangkat. fisik menurun ya Pak ya. Atau negara fisik kesehatan, ya. menurun. Nah, makanya dari sekarang kita himbau ke masyarakat untuk menjaga kesehatan, melakukan olahraga, menjaga makan dan seterusnya. Jika masih dalam perawatan ataupun penyembuhan, dilakukan recovery, minum obatnya, konsultasi ke Sebagai dokter. untuk mewanti-wanti. Sebagai ikhtiar Ikhtiar. supaya bisa melakukan pelunasan. Pun mekanisme itu masih ada yang sisa kuota misalkan 50-100, maka kita akan menyiapkan tahap pelunasan kedua. Nah, tahap pelunasan kedua ini ialah jamaah-jamaah yang tahap 1 itu secara sistem atau secara mekanisme pembayaran itu gagal bayar ataupun karena jaringan ataupun tidak ada belum kan ada sistem uang. ya. Dan satu lagi karena kesehatannya belum istitoah. Ya. Makanya jamaah masyarakat diberikan waktu, Diberikan ruang ya. diberikan ruang untuk melakukan pelunasan tahap kedua bagi yang belum istitoah. Ya. Artinya silakan konsultasi ke dokter, obat apa yang mesti dimakan atau harus ngelakuin apa, dipersilakan, atau harus operasi, dipersilakan. Nanti mereka diberikan ruang untuk tahap kedua. Ya. Nah, ialah jamaah yang gagal sistem secara pembayaran maupun secara istitoah, masih diberikan ruang. Pada tahap kedua itu pun juga nanti kita akan memberikan ruang untuk pendampingan lansia, untuk penggabungan mahram, bahkan untuk pendampingan jamaah yang berkebutuhan khusus atau lebih kita kenal dengan jamaah disabilitas. ya. Itu kita berikan ruang, dan jamaah cadangan. Nah, jadi step-stepnya seperti yang saya sampaikan tadi. Artinya schedule sudah dipersiapkan semuanya Pak Yan ya. Sudah Bang Jamil. Jadi kita sudah siapkan jika memang ada yang nunda atau ada yang sakit permanen atau meninggal atau kecelakaan, karena kan kita tidak bisa memastikan. Mungkin saya yakin malaikat Israel pun mungkin nggak bisa memastikan bahwa saya bakal hidup sampai besok, bahwa Bang Sampai Jamil 1 Mei ya Pak Yan. sampai berangkat. Tapi yang pasti ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan, untuk mempersiapkan diri sebelum pelunasan, itu adalah bagian dari usaha kita untuk berangkat haji. Itu Bang Jamil. Alhamdulillah. Baik Pak Yan, terima kasih informasinya pagi hari ini dan sangat penting ini. Ya. Dan insya Allah dengan informasi ini masyarakat kita, keluarga kita, teman-teman kita dapat informasi yang akurat tentang proses perhajian kita di Provinsi Jambi khususnya. Ya Bang Jamil. Baik, demikianlah podcast haji kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu dalam podcast yang selanjutnya. Saya Bahrun Jamil, mohon undur diri. Dan mohon kepada teman-teman sahabat haji semua, jangan lupa untuk mendukung channel kita, channel Haji Jambi, dengan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kesuksesan akan memberikan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.